Maka kalau dirahmati Allah Subhanahu wa taala, relevansinya dengan Ramadan kita saat ini adalah ya, di bulan Ramadan ini kita semua tertahan dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan kebangkrutan amal kita di akhirat. Ya, kita mau marah, aku puasa. Kita mau ngumpat, aku mau puasa. Tiba-tiba scroll sosial media, muncul sesuatu yang diharamkan, langsung kita naikin, ya kan? Terus kawan-kawan yang rahmati Allah, ada tahanan kedua, itu tahanan yang membawa kita kepada kebebasan. Ya. Membawa kita kepada kebebasan. Ya. Bebas dari apa? Bebas dari syahwat, ya. Bebas dari syahwat. Memang kawan-kawan, mengontrol syahwat itu sesuatu yang sangat luar biasa besar. Itu kenapa dalam satu ungkapan ulama, ini bukan hadis ya, ini banyak dianggap hadis ya, tentang apa? Tentang jihad melawan hawa nafsu. Cuman di Indonesia saja, insya Allah ya, jadi sarang murtadin. Gelombang murtadin akan terjadi di Indonesia. Rekam ini, sengaja Anda sampaikan. Kenapa? 72% umat Islam buta huruf Al-Quran di Indonesia. 72% umat Islam buta huruf di Al-Quran. Kita siap-siap saja, Anda sampaikan ini. Siap-siap saja kalau terjadi gelombang kemurtadan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Baik, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Ini kajian perdana kita di bulan Ramadan ya. Ramadan yang ke-9. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menerima seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan di 9 hari pertama ini. Tentunya kita meminta kepada Allah ya, agar Allah menerima amal-amal ibadah ini. Dan tentunya terus meluruskan niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada qudwatun hasanah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik. Kawan-kawan dirahmati Allah, wa fillah azanallahu iyyakum. Berbicara soal Ramadan, tentunya ini adalah materi yang terus kita dengar setiap tahun ya. Maka hari ini boleh dikatakan kita memurojaah atau menguatkan apa yang pernah kita dengar, apa yang pernah kita pelajari seputar bulan Ramadan ya. Sebagaimana tema kita hari ini mengenai tahanan Ramadan ya. Kita semua di sini adalah orang-orang yang sedang tertahan. Bahkan bukan hanya bulan Ramadan saja, ya. Menurut Imam Ibn Rajab rahimahullah taala, orang-orang mukmin itu ketika hidup di dunia memang tak ubahnya hidup di penjara. Kita tidak bisa bebas, ya, mengikuti kehendak kita. Ada aturannya, ya, ada aturannya. Mau ngapa-ngapain kita nggak bebas selama di dunia ini. Semua ada aturan. Mau senang-senang dalam hal ya zina waliyadzubillah, khamar, judi, nggak bisa kita di dunia. Karena apa? Ada konsekuensi aturan yang menyebabkan itu kita mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang itu memiliki ancaman masing-masing. Ya. Namun kehidupan di dunia ini memang kemudian harus kita nikmati dengan tenang, ya, dengan tenang yang akan kita bahas, ya. Bukan berarti kita disuruh memperbaiki kehidupan akhirat kita lalu kita melupakan kehidupan dunia kita, itu tidak boleh juga. Mengejar akhirat melupakan dunia,
Itu tidak boleh dalam Islam. Kalau mengejar akhirat melupakan dunia saja tidak boleh, tentunya mengejar dunia melupakan akhirat itu lebih tidak boleh lagi. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Allah mengatakan di sini, "Wabtaghi fima atakallah daral akhirah." Ya. Ketika kita telah selesai mengejar ya karunia-karunia yang Allah sediakan untuk meraih kehidupan di negeri akhirat, yakni surga, wala tansa nasibaka minad dunya. Lalu Allah mengatakan, jangan kamu lupain nasibaka, nasibmu di dunia, kehidupan kita di dunia ini. Jangan kita lupakan. Seluruh kebutuhan hidup itu harus kita miliki. Ya. Apapun itu, intan, permata, emas, mutiara harus kita miliki. Kalau kita ketika berbicara tentang intan, permata, emas, mutiara, berarti berbicara tentang materi, ya, kehidupan di dunia. Kita perlu itu, ya. Tapi jangan sampai kemudian mengejar itu kita lupakan akhirat. Kalaulah mengejar akhirat melupakan dunia saja dilarang, tentunya mengejar dunia melupakan akhirat lebih dilarang. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita ya doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar kita mendapatkan kebaikan dunia. Dunia ini cakupannya luas. Ketika berbicara dunia bukan berbicara al-ardu, bukan berbicara bumi, tapi dunia. Apa dunia yang masing-masing saat ini kita geluti? Ya kita minta kepada Allah, dunia yang kita geluti itu adalah dunia yang penuh dengan kebaikan. Ya. Misalnya dunianya dunia apa di sini? Ya. Bukan dunia fantasi ya. Tapi benar-benar dunia yang kita geluti, ya, muyul kita, passion kita, itu dunia kita. Nah kita minta kepada Allah, apapun muyul kita, kecenderungan kita, passion kita, di situ mendatangkan kebaikan buat kita. Kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita. Maka jangan sampai muyul, kecenderungan atau passion kita di dunia, ya, yang menjadi dunia kita itu, justru malah menjerumuskan kita ke dalam akhirat. Kita boleh kok punya dunia masing-masing, ya, dunia orang-orang introvert, dunia orang-orang ekstrovert, itu kan dunia kita masing-masing tuh, ya. Orang introvert tuh punya dunia sendiri itu, ya. Tapi bagaimana ketika dalam dunia yang penuh kesendirian itu tidak membuat dia memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Introvert tapi dia bermaksiat dengan kesendiriannya. Ya, dengan gadget di tangannya, waliyadzubillah, astagfirullahaladzim. Ya. Kemudian yang ekstrovert, jangan sampai punya mulut itu lemes, no lemesnya. Ya, punya mulut tuh ember. Atau kalau bahasa lebih berat lagi bocor gitu ya. Ya, itu dunia orang ekstrovert. Jadi apapun dunia kita minta dunia kita itu adalah dunia yang mendatangkan kebaikan buat kita. Wa fil akhirati hasanah. Dan mendapatkan kebaikan di akhirat, ya itu dengan cara apa? Meminta kepada Allah wa qina adzabannar, dijauhkan dari azab neraka. Maka kalau dirahmati Allah Subhanahu wa taala, relevansinya dengan Ramadan kita saat ini adalah ya di bulan Ramadan ini kita semua tertahan dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan kebangkrutan amal kita di akhirat. Ya, kita mau marah, aku puasa. Kita mau ngumpat, aku mau puasa. Tiba-tiba scroll sosial media, muncul sesuatu yang diharamkan, langsung kita naikin, ya kan? Itu tahanan, ya, itu maksud tahanan. Dorongan ingin melakukan dosa itu tertahan ketika di bulan Ramadan, dan ini sesuatu yang menguntungkan. Itu kenapa kata Rasulullah SAW, al-siyamu kal junnah. Puasa itu seperti perisai. Ya, dan di sini ketika bicara tentang as-siyam, bukan hanya Ramadan
segala sesuatu yang dianggap puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Puasa sunnah termasuk. Makanya laki-laki bujang yang memang belum siap untuk berkeluarga diperintahkan Nabi untuk apa? Berpuasa. Ya. Jadi kalau antum melihat sosial media misalnya 18 atau 20 tahun lalu nggak segemuk ini gitu. Ya, kurus. Ya, kata orang tuh kayak Iko Uwais, astagfirullah. Yang mau muntah silakan, batal. Enggak ya. Kurus karena apa? Banyak puasa. Emang benar, puasa itu menahan diri kita dari segala sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan keburukan. Asyamu kal junnah itu kata Nabi. Jadi ucapan Nabi ini benar, karena ucapan Nabi ini semuanya berangkat dari wahyu Allah. Ya. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Jadi atas dasar wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya heran kalau kemudian ada orang yang katanya puasa sepanjang jalan tadi ya selalu berhusnuzon. Sebenarnya pengen suuzon. Tapi karena puasa disuruh husnuzon. Ya. Masih muda gitu kan? Ya ngabuburit. Ya, sepasang lah. Pengen tuh suuzon, ya Allah, puasa pun masih pacaran. Masih romantis. Tapi tiba-tiba karena puasa dorongan yang muncul. Oh, mungkin mereka pasangan muda. Iya kan? Padahal setan dibilang mustahil gitu kan. Nah itulah kita itu akhirnya bulan Ramadan itu memaksa kita untuk apa? Tidak memperturuti, kita menahan untuk memenjarakan segala bentuk bisikan buruk syaitan. Ya. Jadi syaitan-syaitan di bulan Ramadan itu dipenjara. Kata siapa? Diikat. Kata siapa? Kata Nabi SAW. Tapi Ustaz, kenapa kok masih ada yang bermaksiat di bulan Ramadan? Ya. Masih ada yang bermaksiat di bulan Ramadan. Perhatikan, setan itu dari kalangan jin dan manusia. Mana dalilnya? Surah An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bisikan-bisikan yang masuk ke dalam sudur kita itu datangnya dari setan, setan yang berasal dari kalangan jin dan manusia. Setan dari kalangan jin itu, ya, setan dari kalangan jin itu sudah selesai dia. Saat ini memang benar-benar terpenjara mereka. Nah, setan dari kalangan manusia ini, makanya kan muncul anekdot ketika bermaksiat, setan itu seperti angkat tangan. Aku udah nyuruh kayak gitu loh. Dalilnya memang ada, setan pun akan angkat tangan di akhirat. Ya, yang kujanjikan semua kepada kalian itu kepalsuan, semu. Ya, aku hanya butuh teman di jahanam ini. Maka kalau lihat orang Ramadan berpuasa, di bulan Ramadan masih bermaksiat di luar sana, ya, artinya dialah yang telah menternak setan 11 bulan lamanya. Ya, sehingga setannya itu adalah dirinya sendiri. Kita ini nih. Ya. Kita yang saat ini mungkin tadi sebelum berangkat kajian ada teman ngajak nggak usah ke kajian. Itulah setan dari kalangan manusia. Ya. Jadi kalau dimaksud setan yang diikat itu adalah ya, kita mengikat diri kita. Kita menahan diri kita dari segala sesuatu yang dapat merusak. Ya, merusak apa? Merusak puasa kita. Ya. Jadi kita selama Ramadan ini Masya Allah, ya, niat mau ghibah tertahan, niat mau komen negatif tertahan. Kata Nabi, kal junnah, perisai, menahan, ya, menahan diri kita dari segala perbuatan yang dapat merusak puasa kita. Ini betul, ini sangat menguntungkan. Karena apa kawan-kawan dirahmati Allah? Ketika kita ghibah, komen negatif yang menyakiti hati orang, ya, itu urusannya bukan dengan Allah, ya, urusan dengan manusia yang kita komen negatif tadi, ya, yang kita komen negatif, ya, urusan sama dia. Kalau kita berzina, kita bermaksiat, ya, kita berjudi, apapun itu, ya, yang sifatnya personal, itu kita bertobat kepada Allah, Allah ampuni.
Tapi ketika kita melakukan ghibah, melakukan namimah, melakukan fitnah, melakukan ujaran-ujaran kebencian, hate speech, ya, komen negatif misalnya di sosial media, itu urusannya bukan sama Allah. Sama siapa? Sama kita. Maka kalau kita di bulan Ramadan masih melakukan itu juga, ya berarti setan itu adalah kita itu sendiri. Ya. Maka kita yang harus mengikat diri kita. Kita benar-benar menjalankan puasa ini memang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena bawaan suasana. Ya, bukan ini vibes Ramadan. Sayanglah kalau enggak puasa. Enggak gitu. Ya. Memang berangkat dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ya, bulan Ramadan ini adalah bulan di mana futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Setiap amal-amal saleh yang kita kerjakan, setiap keburukan-keburukan yang berhasil kita lawan, ya, itu mendatangkan pahala yang sangat luar biasa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajrun azim. Ya, falahum ajrun azim. Maka bagi mereka pahala yang sangat besar. Bukan ajrun kabir tapi ajrun azim. Yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud ditahan, yang maksud diikat di bulan Ramadan ini adalah setan dan hawa nafsu, ya, adapun manusia yang saat ini di bulan Ramadan masih bermaksiat karena dialah setannya itu tadi. Ya. Karena setan itu memang dari kalangan jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Ya, setannya itu diternak dari 11 bulan lamanya. Makanya jangan sampai kita menjalani puasa Ramadan ini kita punya rencana buruk di luar bulan Ramadan. Ya, sayang, ini Ramadan aku mau fokus ibadah. Ya. Kita mulai komunikasi ngedate-nya kan pacaran Islami katanya kan. Habis Idul Fitri. Habis Idul Fitri, habis Ramadan. Itu berarti merencanakan kemaksiatan. Ya, itu dosanya besar sekali. Ya. Yo baik kata. Ya bertobatlah kalau yang di posisi seperti itu. Ya. Memang kawan-kawan, mengontrol syahwat itu sesuatu yang sangat luar biasa besar. Itu kenapa dalam satu ungkapan ulama, ini bukan hadis ya. Ini banyak dianggap hadis ya. Tentang apa? Tentang jihad melawan hawa nafsu. Jihad melawan syahwat kita ini memang luar biasa besar. Ya, sangat besar sekali. Ya, apalagi antuna ya yang saat ini diuji dengan apa? Dorongan-dorongan ingin berkeluarga, tentunya besar sekali ya ujian syahwatnya ya. Maka terus minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kawan-kawan yang dirahmati Allah, ada tahanan kedua, itu tahanan yang membawa kita kepada kebebasan. Ya. Membawa kita kepada kebebasan. Ya. Bebas dari apa? Bebas dari syahwat, ya, bebas dari syahwat. Syahwat ini apa kawan-kawan dirahmati Allah? Syahwat ini sesuatu yang sifatnya fisik. Ya, sifatnya fisik seperti apa? Ya, syahwat makan. Jadi di Indonesia ini, dalam bahasa Indonesia ini ada sesuatu kalimat yang tidak ditempatkan pada tempatnya. Ya. Contoh, misalnya khitan. Khitan itu kalau di Indonesia nyebutnya apa? Sunat kan? Sunat kan? Enggak ada dalam Islam istilah sunat. Dalam Islam tuh adanya istilahnya khitan. Ya. Khitan bagi laki-laki itu wajib menurut Imam Syafi'i dan Hambali, ya. Hanafi, Maliki hukumnya mubah. Ya, mubah. Jadi kalau ada yang enggak khitan, ya enggak berdosa dia. Cuman dia berarti keluar dari milahnya Ibrahim. Nah, jadi sunnah itu adalah jalan sebagaimana milah. Cuman di Indonesia tuh khitan itu disebut sunat. Akhirnya apa? Repotnya orang-orang di luar Islam itu selalu bertanya, di mana di Al-Quran dalil tentang sunat? Ya gak bakal ketemu kita. Ya, sunat itu kan berasal dari kata sunnah, as-sunnah, jalan. Ya,
Jadi milah dan sunnah itu memiliki sinonim, jalan, konsep. Ya. Jadi berkhitan itu adalah salah satu sunnahnya Ibrahim, milahnya Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum kalau ketemu syubhat, di mana itu di Al-Qur'an itu ada perintah sunat? Enggak ada memang. Kalau maksudnya sunat itu khitan. Tapi khitan itu adalah bagian dari milahnya Ibrahim, maka umat Islam semuanya berkhitan bagi laki-laki. Perempuan boleh enggak khitan? Perempuan itu boleh enggak khitan, tapi khitan adalah bentuk kemuliaan. Ya, bagi perempuan. Ya, jadi ini para akhwat, ya jangan sampai terbakar syubhat ya bahwa khitan itu adalah bentuk apa sih? Mutilasi ya. Bentuk mutilasi terhadap perempuan yang membuat wanita terkekang, tidak sama sekali. Ya, tidak sama sekali. Ya. Jadi kalau punya anak perempuan, ya kalau anak menganjurkan khitan. Kalau enggak mau khitan enggak masalah. Cuman tetaplah khitan. Ya, jangan sampai tidak dikhitan. Itu bagian dari ya sunnah lah gitu ya. Walaupun bukan muakkadah sebagaimana khitannya para laki-laki. Nah, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini syahwat ya. Kemudian dorongan yang sifat selain makan, minum, seksual ya, seksual. Itu dorongan, itu yang disebut dengan syahwat. Adapun nafsu ini luas. Ada istilah nafsu amarah. Nafsu amarah ini nafsu yang mengajak kita kepada keburukan. Amaratu bisu. Ya, nafsu amarah. Kemudian ada nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini seperti apa kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Nih, perhatikan. Nafsu amarah, nafsul lawamah. Nafsul lawamah ini contohnya apa? Orang-orang yang masih berbuat dosa, dia sadar itu dosa dan menyesal dengan dosanya. Ya. Setiap berbuat dosa, dia beristighfar. Habis ngumpat, astagfirullahaladzim, salah tadi. Cepat sadarnya. Itu disebut dengan nafsul lawamah. Ya. Nah, kalau antum berada di posisi kedua nih ya bersyukur masih ada iman. Tapi kalau nafsu amaratu bisu itu enggak ada lagi itu. Ya, amaratu bisu, nafsu yang mendorong kepada keburukan dan dia menikmati keburukan tersebut. Enggak ada penyesalannya. Contohnya apa? Dia muslim tapi dia pamer enggak puasa. Ada enggak kayak gitu? Hah? Dia pamer enggak puasa tuh. Pas diingetin, keren bro, kalah setan sama lu. Terus jawaban dia apa? Yang puasa tuh belum tentu orang yang baik. Enggak nyambung. Ya, itu adalah bentuk pembelaan diri yang enggak nyambung, hanya menunjukkan kejahilan. Kan sering dengar kayak gitu. Orang sholat belum tentu baik. Orang puasa belum tentu baik. Ya, memang benar tuh. Orang sholat dan puasa belum tentu baik. Tapi dia adalah orang-orang yang masih ingat Tuhannya. Masih butuh dengan Tuhannya. Itu manusia emang tidak ada yang sempurna, ada aja salahnya. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu bersalah, punya dosa, cepat atau lambat. Kita tidak boleh ada yang merasa selamat dari dosa di sini. Satupun. Di antara kita ini, saat ini mungkin sudah hijrah, sudah berusaha baik, jangan pernah ngerasa bakal selamat dari dosa. Ada saja nanti ujiannya. Percaya. Ya. Karena kalau kita merasa aman dari dosa, berarti kita ujub, kawan-kawan. Ujub itu hisapnya cepat. Ujub, dosa yang paling cepat hisapnya itu dosa ujub, bangga diri, ngerasa aman dari dosa, si paling istiqomah, si paling hijrah misalnya, ya. Nah, siap-siap tuh kefuturan cepat pula menghampiri dirinya, ya. Gak apa-apa, jatuh bangun, itu Allah melihat itu gitu loh,
Ya, nafsu lawamah. Dia buat dosa, dia bertaubat lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Tertatih-tatih menuju Allah. Jangan sampai semangat kita pas jatuh nggak bangun. Ya, ini paling berat. Ya, maka jangan jauh-jauh kita dari teman-teman yang satu frekuensi, yang maksudnya saling mengingatkan. Ya, karena cinta, karena ukhuwah, bukan karena apa? Ngerasa paling benar. Ya, kalau kita mencintai teman kita itu memberi nasihatnya itu dengan ya penuh kasih sayang, jangan dengan justifikasi. Ya. Bro, ndak kayak gini lah. Sudahlah, jangan ngomongin orang kayak gitu. Ya, kuda ikutan. Jangan kau nih ngomongin orang terus, ada perlu ngomong. Kita jangan ngomongin orang lah. Jangan sebut nama orang. Udah, satu kata sedikit aja seperti itu, insya Allah teman-teman ngerti lah kita seperti apa. Kemudian nafsul mutmainnah. Nah, nafsu mutmainnah ini penting. Apa itu nafsul mutmainnah, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Yakni dia yang punya semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, terus dia istiqomah meskipun kesulitan hidup sedang menderanya. Ya. Meskipun kesulitan hidup sedang menderanya. Jadi Islam itu punya tempat untuk nafsu. Cuma nafsu di sini di Indonesia konotasinya negatif, ya kan? Ya. Konotasi negatif. Syahwat juga konotasinya negatif, ya. Karena syahwat selalu diidentikan dengan perkara seksual. Padahal syahwat itu tentang makan, minum, itu syahwat. Nah, nafsu demikian. Jadi syahwat dan nafsu itu berbeda. Ya. Nafsul mutmainnah ini yang harus selalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Supaya apa? Ya, supaya kita itu disambut oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Karena apa? Ya, orang-orang yang masuk surga itu apa? Adalah orang-orang yang memiliki qalbun salim. Qalbun salim itu apa? Ya, nafsul mutmainnah. Ya. Di surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi jangan nganggap nafsu itu konotasinya negatif terus. Nafsu itu dibagi tiga. Seperti apa tadi? Nafsu amaratu bisu, nafsul lawwamah, nafsul mutmainnah. Nah, yang ketiga ini kita usahakan ambil. Minimal kita punya nafsul lawamah, di posisi nafsul lawamah. Minimal. Ya, seorang muslim yang bolak-balik jatuh ke dalam dosa dan dia sadar dosa dan dia balik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu tiga jenis nafsu. Nah, kemudian kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya kita kemudian ya mampu ya terjaga dari itu semua dan itu benar-benar menjadi kebebasan buat kita. Tentunya kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang terakhir. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa bersyukur kepadamu. Tolonglah aku agar senantiasa terus mampu mengingatmu. Dan tolonglah aku di dalam memperbaiki ibadahku. Ini doa yang harus terus kita panjatkan, kawan-kawan yang dirahmati Allah. Hadirnya kita di majelis ini, kita semua hadirnya kita di majelis ini itu bukan karena kita hebat. Ini murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang penting kita sudah benar-benar punya mapping tuh dalam satu hari itu. Ya. Seperti tadi pagi ya, pagi tilawah, ya, duha, terus tidur, siang, zuhur. Nah, itu karena anak jadwal kajian, anak bilang. Abi pulang, cabai sudah dipetik, bawang udah dikupas. Ya. Kentang sudah teriris. Abi mau ke pondok, mau beres-beres. Ya, karena pondok lagi kebanjiran. Atasnya bocor sampai ke bawah. Kerja. Bagaimana anak 4:30 sudah harus dari rumah. Alhamdulillah, anak pergi ke sini masak sudah. Ya, saya yang masak. Ya. Jadi bagi-bagi tugas.
ya. Jadi rumah tangga itu berbicara kita, bukan berbicara aku dan kamu, ya. Ini sepil-sepil dikit ya. Tanggung jawab rumah tangga itu sama, ya. Sama kalau dalam rumah ya, di dalam rumah. Kalau nafkah memang 100% suami, tapi dalam rumah itu sama-sama. Bahkan sebagian ulama mengatakan suami juga, ya. Maka menjadi kesunahan bagi laki-laki memiliki ART untuk istrinya. Ya kalau tidak mampu ya kerja sama, ya. Jadi jangan malu ya kawan-kawan dirahmati Allah. Ya kita hadir di sini pertolongan Allah. Jadi Anda menganggap itu semua Allah yang nolong. Tiba-tiba udah selesai. Jam 3:30 semua sudah selesai, udah mandi, udah selesai, ya tilawah sebentar, baca-baca sebentar, udah 4:30 start dari rumah. Nah, sampai sini insyaallah tepat waktu sebelum jam 5. Karena kajian Ramadan jangan lama-lama. Antum enak mendengar, yang ngomong haus. Ya, yang ngomong haus. Belum lagi nanti antum bertanya, enggak bikin pertanyaan dari sekarang. Jadi biar enggak lama ya. Khair. Dan di bulan Ramadan ini tadi karena kebebasan ya, kita bebas, semua ibadah yang kita kerjakan itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita setiap melakukan amal itu pasti dosa dihapus sama Allah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa, barang siapa yang mendirikan ibadah di hari-hari bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni seluruh dosanya yang di masa lalu. Jadi kita syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu harus landasannya apa? Iman. Ya, iman. Kenapa di surah Al-Baqarah itu panggilnya ya ayyuhalladzina amanu? Karena apa? Karena memang disuruh untuk orang-orang yang beriman. Bukan ya ayyuhal muslim, apalagi ya ayyuhan nas. Tapi ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni seluruh dosanya setiap di masa yang lalu. Ya. Kemudian kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ya, bulan Ramadan ini adalah bulan yang menahan kita ya, para hamba Allah Subhanahu wa taala dari dari panasnya azab neraka. Ya, dari panasnya azab neraka. Kita harus punya orientasi bahwa kehidupan yang paling kekal adalah akhirat. Maka siapkan bekalnya semenjak di dunia. Antum kesini untuk bekal akhirat. Jangan mengharapkan pujian, penilaian siapapun. Kalau antum mau sedikit ya bertafakur, bayangin coba. Dari rumah kita sampai ke tempat ini ya, berapa jauh? Ya. Semakin jauh semakin besar pahalanya, semakin jauh semakin banyak yang akan bersaksi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bumi yang kita lewati saat ini ya, antum yang dari Mendalo sampai sini, itu bumi yang antum lewati itu akan bersaksi di hadapan Allah. Semuanya akan bersaksi. Partikel-partikel debu yang melengket di wajah antum, yang sampai rumah antum bersihkan dengan skincare itu, juga akan menjadi penimbang berat amal soleh kita. Jadi kalau sudah berbicara tentang kehidupan akhirat, ya kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia tempat mengumpulkan semua bekal tersebut. Semuanya sudah difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita di sini, apa kata Allah? Apa kata Nabi? Wa ghasyyathumur rahmah. Kita semua di sini sedang apa? Sedang dihujani rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedang dihujani ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadilah walaupun sekadar ampunan. Karena kita sebagai hamba Allah ini bukan hanya butuh ampunan Allah, tapi juga butuh maafnya Allah. Catat.
Kita bukan sekadar butuh ampunan Allah, tapi kita juga butuh maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Apa beda ampunan dan maaf? Apa yang beda? Ada yang tahu? Beda ampunan dan maaf. Allah Al-Ghafur, Allah Al-Afu. Maha pengampun, maha pemaaf. Apa bedanya? Afun, Ghafur. Maha pemaaf lagi maha pengampun Allah. Ada yang bisa jawab? Antum apa bedanya? Ini kayak kita belajar nih. Apa bedanya? Ampunan apa, maaf apa? Langsung googling. Ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ampunan itu Allah mengampuni dosa kita, tapi Allah nggak ngapus dosa di buku amal kita itu. Ya? Nggak dihapus sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau antum ikut madrasah akhwat nih, yang akhwat, ya, itu setiap Senin sampai Kamis. Ya kalau antum besok Senin ya, kalau antum nggak ada aktivitas jam 10, ya datanglah ke Pondok Syababul Quran. Itu adalah program madrasah akhwat, belajar akidah, ya, fikih Senin sampai Kamis. Sebentar aja, ya, jam 10:30 sampai jam 12 selesai. Ya, jadi ketika belajar akidah itu, Allah itu maha pengampun. Ya, Allah hanya mengampuni dosa kita, tapi dosa-dosa itu tidak dihapus di buku amal kita. Karena apa? Kok nggak dihapus, Ustaz? Iya, karena untuk dilihat nanti. Jadi ada 3 momen kita sebelum masuk surga. Pertama, orang masuk surga tanpa hisab. Ini hanya 70.000 orang. Umat Nabi aja sekarang 1,9 miliar nih sekarang nih. Udah tembus 2 miliar mungkin. Ya, dari terakhir 600 juta umat Islam sudah tembus 1,9 miliar. Cuman di Indonesia saja, insya Allah ya jadi sarang murtadin. Gelombang murtadin akan terjadi di Indonesia. Rekam ini, sengaja Anda sampaikan. Kenapa? 72% umat Islam buta huruf Al-Quran di Indonesia. 72% umat Islam buta huruf di Al-Quran. Kita siap-siap saja Anda sampaikan ini. Siap-siap saja kalau terjadi gelombang kemurtadan di Indonesia. Karena memang yang murtad hanya untuk orang-orang SDM rendah dari kalangan umat Islam. Ya. Umat Islam seperti apa? Yang SDM rendah ini 72% umat Islam buta huruf Al-Quran. Dan 61% umat Islam tidak mengerjakan sholat. Jadi kalau jumlah umat Islam menurun nanti, entah tahun berapa di Indonesia, udah tahu kan gambarannya? Udah tahu kan penyebabnya? Kenapa? 72% buta huruf Al-Quran. Berarti hanya 28% umat Islam yang tahu huruf Al-Quran. Dari 28% itu, berapa persen yang masih ngaji Quran? Yang masih dibaca Qurannya? Dari 28% itu, yang tahu a, ba, ta, tha, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho. Dari 28% yang tahu itu, berapa persen yang membaca Al-Quran? Al-Quran masih dibaca. Cukup kita ngomong sama diri kita sendiri. Selama ini kita bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran? Seminggu ini berapa kali kita tilawah? Waliyadzubillah, kalau seminggu kita baru hanya 1 kali tilawah, la haula wala quwata illa billah. Ya. Bahkan mungkin di antara sini ada yang murtad, waliyadzubillah. Anda sudah tidak sanksikan itu. Bisa jadi. Karena kita nggak boleh merasa aman dari kemurtadan. Ya. Bisa jadi kita murtad. Karena murtad itu karena 5 hal. Mantan pengikut aliran sesat. Ya, ikut tarekat-tarekat tidak jelas. Akhirnya ngomongnya gabrul. Bicara hakikat ma'rifat. Sibuk bicara itu. Ya. Pondasi tidak kuat. Nih. Rata-rata yang murtad. Kemudian ahli maksiat yang berputus asa dari rahmat Allah. Dia ngerasa banyak dosa, bukannya taubat malah makin jauh, alasannya malu sama Allah. Ini malu yang salah. Justru kalau kita ngerasa banyak dosa, Allah nunggu kita. Apa kata Allah?
ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Wahai hambaku yang sudah melampaui batas, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah itu mengampuni dosa kita. Kita masih berbicara tentang ampunan dan maaf. Allah ampuni dosa kita. Ya. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang meremehkan, melalaikan, bahkan meninggalkan sholat. Ini calon murtadin berikutnya. Ya. Yang keempat, orang yang mengabaikan ilmu agama, ilmu syariat. Gak penting majelis ilmu ini. Ya. Iman Islam itu dibangun di atas landasan ilmu. Ya, bukan sekadar imani saja, harus ilmui. Apa kata Allah? Iqra wa fa'lam. Bacalah dan ilmuilah. Fa'lam tentang apa? La ilaha illallah. Apa maksud tidak ada sembahan selain Allah? Kita harus pahami itu. Jadi kalau ada orang memiliki sembahan lain selain Allah, maka dia musyrik. Dia meyakini Allah itu sebagai Al-Khaliq, pencipta langit dan bumi, tapi disembah sosok yang lain. Nah, ini musyrik. Yang kelima, orang-orang problematik. Ya, orang-orang problematik. Ini 5 perkara, 5 penyebab orang-orang yang murtad dari Islam. Nah, kawan-kawan dirahmati Allah, sekiranya kita berada di satu zona 5 ini, ya, ayo kita berubah. Ana saja nggak menjamin, ya, bisa selamat, bisa tetap iman dengan Islam, ya. Karena apa? Kita tidak boleh ujub. Kita terus minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut. Jadi Allah itu Maha Pengampun, tapi dosa kita nggak dihapus dari buku amal. Karena nanti yang kedua, yang pertama tadi apa? Masuk surga tanpa hisab, hanya 70.000 orang. Yang kedua, ada hisab. Nah, yang hisab ini kawan-kawan dirahmati Allah, dosa kita sudah diampuni oleh Allah, tapi Allah ngeliatin tuh dosa-dosa kita dulu. Nah, ini, kau dulu pernah judi nih. Kau dulu pernah maling coklat orang. Ya, anak tuh. Kan lihatin tuh anak tuh pernah manjat ngambil rambutan orang. Zaman-zaman sekolah ya. Zaman sekolah ngambil alpukat orang, itu kan dilihatin sama Allah itu. Ya. Kalau zaman kenakan remaja, zaman anak dulu kawan-kawan itu di Nurdin itu. Ya, kawan-kawan tuh nyari pentil motor orang. Ya. Sampai sekarang anak masih bingung. Maling pentil motor buat apa sih? Ada yang tahu? Hah? Agil, entah apa? Hah? Laku. Anak sampai sekarang wallahi, sampai sekarang bingung, pentil motor dipaling buat apa gitu loh. Ya kan? Berapa sih harganya? Kayaknya, ya aku udah pentil kayak gini. Anak tuh bingung. Kalau maling sendal mungkin bisa dipakai. Ini paling pentil motor. Wallahu a'lam bishawab ya. Gak tahu. Nah, itu akan diperlihatkan semua kawan-kawan. Ya. Diampuni tapi Allah perlihatkan. Yang ketiga, dihisab dan diazab. Ya. Bagaimana? Ketika dihisab, ternyata amal kebajikan kita itu sedikit daripada amal keburukan. Di sinilah bahasanya itu dicuci dulu. Pilih yang kedua atau ketiga? Kalau ke satu punten nggak bakalan kita. Ya. Satu masuk surga tanpa hisab hanya 70.000 orang. Tentara perang Allahumma sholli ala perang apa? Perang Uhud saja lebih. Ya. Dari 70.000. Ini 70.000 ini yang benar-benar akidahnya bersih banget. Ya, nggak ada tahayul, nggak ada khurafat di kepalanya. Ya, kalau antum masih pernah punya pemikiran, ya kupu-kupu masuk rumah ada tamu, ya, bulu mata jatuh ada yang rindu, ya, tangan gatal mau dapat rezeki, apalagi kesedak ada yang ngomongin, gitu kan? Apalagi? Hah? Lagi kena sleep paralysis dibilang ketindihan jin.
Ya, tahu sleep paralysis? Itu yang ketindihan itu. Ya. Akhwat kan, Ustaz, ini kayaknya ketindihan jin, pedean kau. Sleep paralysis itu, ya. Kalau kalian salah curhat sama ustadz yang mengkapitalisir ruqyah, kalian disuruh ke pondoknya mau diruqyah, keluar juga duit. Itu sleep paralysis, ya. Otak sudah bangun, sensor tubuh belum nangkap. Tahu? Ya, kayak orang stroke. Kalau stroke kan sadar penuh, tapi sensor entah misalnya stroke-nya tangannya nggak bisa gerak, padahal otaknya pengen ngambil sesuatu dengan tangan ini, tapi tangannya nggak dapat. Nah, seperti itulah orang ketindihan tadi, yang istilah ketindihan, sleep paralysis. Otaknya sudah bangun, tubuhnya belum nerima sensor. Akhirnya kita seperti apa? Sesek kayak gitu, ya, sesek kayak gitu. Maka solusinya bagaimana? Tenang, bahwa istighfar, astagfirullah. Ya, jangan sampai kalut, ya. Akhirnya sesak napas, nanti malah meninggoy. Makin percaya bahwa dia ditindih apa? Ditindih jin. Ya, khair. Baik, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama tadi, masuk surga tanpa hisab. Nah, kita ini antara kedua dan ketiga. Ya. Dihisab dulu, diperlihatkan dosa-dosanya sama Allah, baru dimasukkan ke surga. Yang ketiga, diperlihatkan dosa-dosanya sama Allah, ya. Terus ditimbang. Ternyata amal kebajikannya kalah dengan amal keburukan, maka dia dicuci dulu ke neraka. Berapa lama? Nabi itu sangat mencintai kita. Maka Nabi itu kemudian tahu ada umatnya masuk neraka, Nabi kemudian sujud kepada Allah, minta kepada Allah agar mengeluarkan seluruh umatnya dari neraka walau hanya ada iman sebesar biji zarrah. Ya, walau hanya sebesar biji zarrah. Nah, ini beda. Ini ampunan, ya, ampunan. Jadi dosa kita itu diampuni oleh Allah, tapi masih tercatat. Yang kemudian yang kedua, maaf. Kita minta maaf terus sama Allah. Nah, maaf ini kawan-kawan, Allah maafkan kita dan dihapus pula dari buku amal. Ya, apa yang kita baca? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca itu setiap hari. Ya, selain astaghfirullah wa atubu ilaih, baca apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Hafal semua doa ini. Hafal lah. Pendek kok. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jatuh lagi kepada kesalahan, baca lagi itu. Ya. Karena tadi ada dua, nafsul lawamah. Seorang manusia yang jatuh ke dalam kesalahan, langsung dia kembali kepada Allah jatuh lagi, ya. Maka di bulan Ramadan ini, ya, kita insya Allah, ya, adalah peluang bagi kita untuk apa? Untuk menahan diri kita daripada azab api neraka dan jalani kehidupan dunia ini dengan penuh kedisiplinan. Ya, kita sudah dikasih manual book oleh Allah Subhanahu wa taala. Manual booknya apa? Al-Quran. Cukup jalani itu, ya. Dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalani itu. Insya Allah hidup kita tenang. Ya, ibaratkan kata kita di dunia ini, ya, sedang berada di sebuah kantor perusahaan yang di dalamnya ada aturan, ada punish dan reward. Nah, ketika kita bekerja di perusahaan, kita ikuti SOP perusahaan itu dengan baik. Ada jabatan, ada promosi jabatan nggak kira-kira? Ada nggak? Ada. Dapat reward nggak? Ada. Tapi kalau SOP kita langgar, kita dapat punish atau dapat reward? Dapat punish. Maka ikuti SOP, selesai. Ya. Jangan yang lain, jangan keluar dari SOP. Ya. Kita sedang terkurung memang di dunia ini. Ya. Kalau bahasa terkurung dalam penjara mungkin terlalu berat. Dalam sebuah perusahaan lah. Perusahaan yang besar. Bernama Al-Islam. Kita punya SOP bernama Al-Quran dan Sunnah. Kita punya Rabb, atasan. Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti instruksinya. Ikuti SOP yang telah Allah susun.
di dalam Al-Quran, yang telah Nabi susun di dalam sunnahnya. Insya Allah tenang hidup kita, dan kita akan menjalani ya kehidupan dunia ini dengan tenang. Dan tentunya Ramadan ini menjadi wadah buat kita, wasilah buat kita untuk terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan kebiasaan-kebiasaan Ramadan ini kita usahakan kita bawa di luar bulan Ramadan. Minimal apa kawan-kawan? Sholatnya dijaga apapun kita saat ini ya. Kerjaan kita mungkin masih kerjaan yang full syubhat misalnya. Mungkin dari teman kita yang kerja di kafe yang nggak mau harus nyediain sesuatu yang makruh bahkan haram, udah tetap jaga sholat ya, tetap jaga sholat, karena bisa jadi dengan kita menjaga sholat Allah menolong kita untuk keluar dari tempat tersebut dan mengganti yang lebih baik. Jadi semangat beribadah bulan Ramadan ini benar-benar kita tingkatkan ya. Semangat kita bukan malah makin melemah ya. Majelis ilmu itu didatangi dimanapun ya, yang kalian lihat ya syiarnya. Jangan sampai kita malah bermalas-malasan di bulan Ramadan ini ya. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini ya bermanfaat buat kita, dan kita tinggal mengamalkannya sama-sama, termasuk anak pribadi. Wallahu ta'ala bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada? Tanya. Di WA. Tidak masuk. Dosa-dosa seperti apa yang akhirnya membuat timbangan amal baik kita jadi lebih ringan daripada timbangan amal buruk? Karena bisa saja selama hidup kita merasa terus melakukan amal soleh, sedikit melakukan amal buruk, tapi tidak ada yang menjamin ternyata timbangan amal buruk kita nanti malah lebih berat. Auzubillahi min dzalik. Semoga Allah jauhkan. Ya, gini. Jadi, ana sederhana saja. Tiga tadi. Supaya kita itu, dosa kita itu kalah ketika di nanti yaumil mizan dengan amal kebaikan kita. Pertama, dawamkan istighfar setelah sholat wajib ya, setelah menjaga sholat wajib ya tentunya ya, dawamkan istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ana mau jujur sama antum, ana minta antum jujur sama ana. Pernah nggak lagi duduk sendirian, entah di motor, entah di kamar mau tidur, tiba-tiba teringat dosa? Pernah? Hah? Itu bentuk kasih sayang Allah. Disuruh ngapain kita? Istighfar. Ya, astaghfirullah. Ingat, ya, astaghfirullah. Itu bentuk kasih sayang Allah. Biar apa? Biar kita mengistighfarinya. Kalau nggak dapat, cara Allah bagaimana? Dikasih kita ujian. Dikasih kita masalah. Jadi kalau punya masalah dalam kehidupan itu jangan nyalahin Allah. Ya. Jangan nyalahin Allah. Ujian itu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita beristighfar. Maka kata Nabi apa? Seluruh perkara orang beriman itu baik. Dikasih kenikmatan, kemudian dia bersyukur, itu baik buat dia. Kenapa? Karena Allah tambahkan nikmatnya. Ketika diberikan ujian, dia bersabar, itu baik buat dia. Karena apa? Karena Allah ampuni dosa-dosanya. Yang pertama, perbanyak istighfar kita kepada Allah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Kemudian Allah minta maaf sama Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dawamkan itu juga. Nah, setiap kita jatuh ke dalam kesalahan, istighfar lagi, mohon ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sedekah. Sedekah itu penting. Kita sudah mati, tidak dapat lagi pahala sholat. Kita sudah mati, tidak dapat lagi pahala puasa, pahala haji, pahala umroh, nggak ngalir lagi. Pahala baca Quran nggak ngalir lagi. Tapi pahala sedekah terus mengalir. Ada gerakan, ya, buka bersama misalnya. Diajak kita infak, kasih walaupun hanya 10.000, jadilah, ya, jadilah sedekah.
1000 sedekah. Itu pahalanya terus mengalir sampai kita mati. Sedekah kemana? Ke masjid misalnya. Usahakan masjid yang masih dalam proses pembangunan. Kalau masjidnya sudah mewah, sudah bagus, enggak usah ke situ. Apalagi kalau antum sholat di masjid setiap Jumat, laporan keuangan masjidnya itu ratusan juta. Nah, enggak usah lah kalian masukkan infak ke masjid itu. Karena apa? Pahalamu tertahan di bank. Ya. Ada masjid lagi dibangun, langsung ke situ. Ya. Kenapa? Selagi masjid itu kokoh, banyak orang sholat, semakin banyak orang sholat, pahalanya semakin mengalir. Ya. Ana makanya kalau ada orang terdekat ana meninggal dunia, ana minta bajunya. Ana minta bajunya. Antum kira baju-baju ana tuh apa, beli? Enggak. Rata-rata ana ngambil orang-orang yang sudah meninggal dunia. Biar apa? Biar dapat pahalanya. Ya. Kemudian yang ketiga ya, istighfar. Jadi itulah cara kita apa? Mengalahkan timbangan keburukan kita. Karena apa? As-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dosa itu membakar apa? Sedekah itu membakar dosa. Nah, jadi banyak istighfar, banyak minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala, dan terusnya banyak bersedekah. Rutinkan sedekah itu 1000 sehari enggak masalah. Sebulan 30.000. Enggak apa-apa, enggak harus 100.000. Antum sebulan nyumbang 100.000, tapi cuma sekali. Antum sedekah setiap hari 1000 selama sebulan penuh. Siapa yang dapat pahala sebulan penuh? Orang 100.000 atau yang 30.000 tadi? Hah? Yang 30.000. 100.000 cuma sekali. Saya tanggal muda kan, dia 100.000. Udah bikin celengan di rumah, masukin setiap subuh sedekah 1.000, 30.000 kasih orang, selesai. Bikin 2 bulan 60.000, bisa untuk beli beras SPHP, ya. Kasih ke keluarga miskin atau ke pondok pesantren. Aduh, dimakan mereka. Pahala ngalir terus itu. Jadi mudah dalam Islam itu mengumpulkan pahala. Ya. Kita baru niat saja, tapi niat yang benar-benar ikhlas dari hati dapat pahala. Apalagi kita eksekusi. Jadi pertanyaan ini jangan malah membuat kita khawatir soal yaumil mizan yang kemudian kita berputus asa dengan amal soleh kita. Nggak boleh. Ya, justru kita semakin semangat menambah amal soleh kita, khususnya amal jariyah. Ada lagi? Habis ini buka bersama di sini. Nah, cukup. Ada lagi? Akhwat? Ada insyaallah. Baik, besok hari Senin ada program madrasah akhwat, sebenarnya sudah jalan lama. Bagi yang kosong ya ikut. Ada nggak di sini anak? Ria ada di sini? Nggak ada ya. Ya kalau kosong besok jam 10 pagi ya pergi ke Pondok Sababul Quran di dekat hutan kota. Nggak sampai ke hutan kotanya. Ya ada ruko deretan sebelum masuk hutan kota tuh Sababul Quran. Ada TK Ahsan sebelahnya itu. Belajar akidah setiap hari Senin dan Rabu, belajar fikih setiap hari Selasa dan Kamis, Sabtu Ahadnya tahsin Quran. Ya, khususnya kenapa Anda bikin para akhwat ya, para ikhwan enggak ada yang daftar. Kalau akhwat banyak yang daftar. Ya. Karena akhwat ini madrasah ya. Kalian calon ibu ya. Calon ibu, nah suami cari nafkah, kalian ngajar di rumah. Nah, belajarlah dari sekarang ya, bagi yang punya waktu setiap jam 10. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.